Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Dr. Abdul Aziz Wahab, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang realistic mathematics education, di mana pengertiannya yaitu pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari masalah kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat dua alasan mendasar mengapa realistic mathematics education merupakan suatu proses yang sangat penting dalam matematisasi. Yang pertama, matematisasi bukan hanya merupakan aktivitas ahli matematika saja, melainkan juga aktivitas peserta didik dalam memahami situasi sehari-hari. Yang kedua, matematisasi berkaitan erat dengan penemuan kembali ide atau gagasan dalam suatu konsep matematika melalui suatu proses yang mungkin serupa dengan cara yang telah dilakukan oleh para ahli matematika atau pendidikan matematika pada saat menemukan konsep tertentu dalam matematika. Mula-mula matematisasi berlangsung secara horizontal, dan dengan bimbingan pendidik, peserta didik melakukan secara vertikal. Adapun kegiatan atau aktivitas yang merupakan matematisasi horizontal adalah: yang pertama, identifikasi masalah matematika ke dalam konteks umum. Yang kedua, membuat penskemaan. Yang ketiga, memvisualkan permasalahan dalam bentuk yang berbeda. Yang keempat, mencari hubungan dari setiap konsep dan permasalahan. Yang kelima, pengenalan aspek isomorfik dalam masalah-masalah yang berbeda. Yang keenam, menyajikan real-world problem ke dalam mathematical problem. Yang ketujuh, menyajikan real-world problem ke dalam suatu model matematika yang diketahui. Setelah proses matematisasi horizontal dipahami peserta didik, langkah berikutnya adalah matematisasi vertikal. Proses ini dilakukan mencapai aspek matematika formal. Matematika formal merupakan matematisasi vertikal yang meliputi: yang pertama, menyatakan suatu hubungan dalam suatu rumus. Yang kedua, pembuktian keteraturan. Yang ketiga, perbaikan dan penyesuaian model. Yang keempat, penggunaan model-model yang berbeda. Yang kelima, pengkombinasian dan pengintegrasian model-model. Yang keenam, membuat konsep matematika baru. Yang ketujuh, penggeneralisasian. Di sini ada prinsip-prinsip realistic mathematics education. Yang pertama, menurut Graphy Major dalam Widyastuti dan Pujiastuti 2014, realistic mathematics education memiliki 3 prinsip dalam pembelajaran, yakni yang pertama, guided reinvention atau progressive mathematism. Prinsip ini memberikan peserta didik kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses menemukan konsep matematika. Yang kedua, didaktikal fenomenologi, yaitu pembelajaran melalui realistic mathematics education menyajikan permasalahan kontekstual kepada peserta didik. Yang ketiga, self-developed models, yaitu pembelajaran dengan realistic mathematics education melatih peserta didik untuk membuat model penyelesaian secara mandiri berdasarkan pemahamannya dengan permasalahan kontekstual yang diberikan, sehingga memungkinkan munculnya sebagai ide atau model matematika peserta didik yang beragam. Yang kedua, menurut Hauvel dan juga dalam Saifuddin 2012 mengungkapkan prinsip-prinsip dalam realistic mathematics education dilihat pada 6 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip aktivitas matematis berhubungan erat berdasarkan pandangan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia. Yang kedua, prinsip realitas. Realistic mathematics education membawa permasalahan dunia nyata dalam dunia matematika peserta didik. Yang ketiga, prinsip tahap pemahaman.
Pembelajaran matematika melibatkan beberapa tahapan pemahaman. Yang keempat, prinsip entertainment interview merupakan salah satu karakteristik dari realistic mathematics education, yaitu suatu pandangan bahwa matematika merupakan satu kesatuan atau tidak terpisah-pisah. Selanjutnya, prinsip interaksi matematika merupakan aktivitas sosial di mana siswa menyelesaikan permasalahan kontekstual bersama-sama dengan peserta didik lain. Selanjutnya, yang keenam, prinsip bimbingan penerapan realistic mathematics education dalam proses belajar siswa melatih siswa membuat model matematika mereka sendiri. Selanjutnya, karakteristik realistic mathematics education. Yang pertama, menyajikan permasalahan nyata. Yang kedua, menggunakan model matematik. Yang ketiga, kontribusi peserta didik. Yang keempat, interaksi yang terus-menerus. Yang kelima, terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Setelah itu ada juga learning dan teaching trajectory. Dalam pembelajaran learning trajectory merupakan belajar tentang bagaimana anak berpikir dan bagaimana tahap-tahap berpikir pada anak. Dan hypothetical learning trajectory merupakan panduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory atau desain yang dapat menjembatani antara teori dengan eksperimen. Selanjutnya ada implementasi realistic mathematics education dalam pembelajaran. Yang pertama ada fase pengenalan. Pada fase pengenalan, pendidik memperkenalkan masalah realistik dalam matematika kepada seluruh peserta didik serta membantu untuk memberi pemahaman masalah. Yang kedua, fase eksplorasi. Fase ini peserta didik dianjurkan bekerja secara individual, berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya ada fase meringkas. Pada fase ini pendidik dapat mengawali pekerjaan lanjutan setelah peserta didik menunjukkan kemajuan dalam memecahkan masalah. Itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.